Terima kasih Tuhan buat kasih setia. Kami mau naikkan syukur kami yang terbaik, Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menuntun hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ini luapan hati kami Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Mari angkat tangan kita bersama, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu yang sempurna atas kami, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku.
buat kebaikannya. Kami bersyukur buat hidup yang kau beri. Kami bersyukur buat setiap hal yang boleh kami nikmati. Tidak ada kata lain Tuhan selain kami mengucap syukur dan berterima kasih. Mari sama-sama naikkan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sepanjang tahun ini, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolong. Kalau kau tolong kami, maka Engkau juga tolong kami. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Naikkan pujian dari hatimu lebih tinggi buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, penyertaanmu, janjimu yang tak pernah terlambat menolongku. Yesus, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupmu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, selamat tahun baru 2026. Nah, tahun baru ini biasanya ditandai dengan pergantian angka. Dulu tahun 2025, sekarang tahun 2026. Tahun baru ini juga ditandai dengan rencana baru, dengan langkah baru, dengan semangat baru, dengan terang yang baru. Nah, biasanya kita menyalakan kembang api, menyalakan lampu, menyalakan cahaya yang berwarna-warni untuk menandai merayakan pergantian tahun ini. Nah, sebetulnya apa tahun baru ini tuh sebetulnya ada karena apa? Nah, tahun baru ini ada karena Tuhan itu menciptakan benda-benda penerang di langit.
Nah, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Ya. Tahun baru ditandai dengan ciptaan Tuhan yang kita bisa baca di Kejadian 1 ayat yang ke-14. Kejadian 1 ayat yang ke-14 berkata, "Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun." Jadi benda-benda penerang yaitu matahari, bulan dan bintang itu menjadi tanda yang bisa mengatur waktu. Nah, sebetulnya apa yang diciptakan Tuhan itu mewakili diri Tuhan. Artinya apa yang tampak di luar yaitu matahari, bulan dan bintang itu mewakili apa yang di dalam. Yang di dalam adalah Kristus yang adalah terang sejati. Jadi sebetulnya melalui matahari, bulan dan bintang kita bisa melihat Sang Pencipta yaitu Kristus yang diwakili atau dibayang-bayangi oleh matahari. Kita mengerti bahwa tanpa matahari semua ciptaan yang berupa tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia itu tidak bisa hidup. Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia bisa hidup, bisa tumbuh, berkembang biak, itu karena ada matahari. Jadi, ketika yang sejati sudah datang, yaitu Kristus sudah datang di dalam dunia ini, sebetulnya dominasi dari cahaya atau terang yang dari ciptaan berupa matahari, bulan, dan bintang itu harus bergeser. Kita sebagai manusia yang dilahirkan baru itu harus lebih menggunakan Kristus sebagai terang hidup kita, terang yang ada di dalam kita, menggeser dominasi dari terang yang ada di luar, yaitu matahari, bulan, dan bintang, termasuk lampu-lampu yang ada di dunia. Nah, untuk itu kita akan membaca di Wahyu yang ke-22, pasal 22 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. "Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Jadi nanti di Yerusalem baru itu kita akan diterangi oleh Kristus sebagai cahaya lampunya. Nah, matahari, bulan, dan bintang sudah tidak diperlukan lagi. Tetapi sebelum itu nanti pada masa milenium atau kerajaan 1000 tahun itu masih di langit lama dan bumi yang lama, itu matahari, bulan, dan bintang masih dipakai dan dia masih ada. Tetapi kita akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Dan pada masa itu bumi akan dipulihkan. Jadi matahari, bulan, dan bintang ini termasuk ciptaan lama. Nah, sejak kita dilahirkan baru, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus selalu memberikan dominasi kepada Kristus sebagai terang yang menerangi hidup kita. Kita tidak boleh larut atau sama seperti dunia yang diterangi oleh matahari, bulan, dan bintang. Nah, mengapa secara bertahap yang lama harus digantikan dengan yang baru?
Ini karena nanti kita ini dirancang untuk hidup di kekekalan yang tidak ada matahari, dan kita hanya membutuhkan Kristus sebagai terang kita. Tuhan berkata bahwa akulah terang dunia. Itu ada di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Artinya ada banyak dari aspek kehidupan di manusia lama kita itu harus diterangi secara bertahap dengan Kristus sebagai sumber terang kita. Apa yang harus diterangi? Misalnya cara berpikir dan nilai hidup. Kalau dulu kita mempunyai terang lama adalah logika yang diajarkan oleh sistem pendidikan kita, kemudian ditambah dengan pengalaman, ditambah dengan akal sehat alami kita, kemudian kita juga mempunyai nilai hidup yang lama, yaitu sama dengan standar yang dunia punya. Maka setelah kita menerima Yesus sebagai terang kita, kita harus didominasi secara bertahap kepada terang baru. Apa itu terang baru? Terang baru adalah pikiran Kristus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16, Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Jadi apa yang menjadi pikiran pencipta itu sebetulnya bisa ada di dalam pikiran kita ketika kita dengan rela mau mengalihkan dominasi dari terang lama hidup kita yang didominasi oleh alamiah menjadi terang baru dari Kristus yang sudah lahir di dalam hidup kita. Jadi sebetulnya tahun baru ini bukan untuk menajamkan logika lama, tetapi bisa digunakan untuk membesarkan Kristus yang ada di dalam sebagai terang pikiran kita, sehingga kita bisa mempunyai pikiran yang ilahi. Nah, juga nilai diri, ya, nilai diri sesuai dengan standar yang Kristus tetapkan. Dulu pada waktu kita masih manusia lama, kita belum diselamatkan, nilai diri kita itu ditentukan oleh mungkin seberapa banyak yang kita punya, seberapa besar rumah kita, seberapa bagus mobil kita, seberapa sukses kita bisa memberikan warisan kepada anak-anak kita. Tetapi setelah kita menerima Kristus, kita mempunyai nilai baru. Nilainya itu sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan, yaitu senilai dengan darah Kristus yang mahal. Jadi kita bernilai di hadapan Tuhan itu tidak sama dengan nilai yang diberikan dunia kepada kita. Kemudian tujuan hidup, kemudian identitas dan harga diri, itu juga perlu diperbaharui, perlu ditransformasi. Kalau dulu terang yang lama kita ingin berprestasi di dunia, kemudian status suksesnya juga disesuaikan dengan standar dunia. Kita ingin mendapatkan pujian dan penghargaan manusia, tetapi dengan terang baru yang ada di dalam hidup kita, kita mempunyai keinginan yang berbeda. Apa itu? Yaitu keinginan untuk menjadi mempelai anak domba dan hidup kekal bersama Kristus di Yerusalem baru. Ya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-13 mengatakan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita masih bisa menikmati tahun yang baru, kita masih bisa menikmati hari yang baru. Itu kita harus mempunyai fokus yang lain yang tidak sama dengan dunia ini. Dunia ini akan berakhir dengan kematian dan kebinasaan. Bahkan nanti matahari, bulan, dan bintang tidak ada lagi, tidak diperlukan lagi. Oleh sebab itu kita harus mempunyai tujuan hidup yang baru. Apa itu?
tujuan hidup yang baru. Tujuan hidup yang baru adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan menjadi terang hidup kita bersatu dengan Dia, dan itu untuk selama-lamanya, tidak berbatas waktu. Jadi tahun baru itu bukan untuk membangun nama yang baru, ya, membangun nama yang hebat, tetapi kita mempersiapkan diri untuk menjadi mempelainya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Nah, jadi tujuan kekekalan itu adalah di samping kita bisa hidup bersama-sama dengan Kristus sebagai terang kita, itu kita juga bisa memerintah, ya, memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 5 mengatakan, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, ini tujuan hidup kita. Ini adalah pemulihan dari penciptaan yang dulunya gagal. Jadi pada Kejadian 1 ayat yang ke-26 itu dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita supaya mereka berkuasa. Jadi karena dosa kita menjadi gagal di dalam mencapai tujuan Kristus di dalam menciptakan kita adalah supaya kita berkuasa. Nah, di sini ada konsistensi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu bahwa Tuhan ingin kita berkuasa. Berkuasa yaitu memerintah. Kejatuhan manusia membuat otoritas ini menjadi rusak. Kemudian perlu penebusan. Jadi Natal yang lalu kita peringati itu adalah Tuhan datang ke dunia ini untuk memulihkan manusia yang sudah rusak oleh dosa, supaya dia bisa apa? Bisa memerintah kembali di Yerusalem baru. Jadi umat Allah dalam kekekalan itu bukan orang yang sekedar diselamatkan sebagai objek yang pasif, tetapi sebagai rekan pemerintahan Allah yang aktif. Jadi di tahun baru kita yang masih diberi kesempatan baru, kita harus menggunakan kesempatan itu untuk memindahkan dominasi terang yang alamiah, terang yang diajarkan oleh dunia, digeser dominasinya, kita menggunakan Kristus sebagai terang kita. Ini sebuah latihan yang harus kita kerjakan sampai hembusan nafas yang terakhir. Selama kita diberi kesempatan untuk menikmati tahun yang baru, kita harus mengerti, fokus bahwa tujuan kita itu bukan untuk hal-hal yang fana, tetapi untuk yang kekal. Jadi nanti kita bisa memerintah di dalam kebenaran, memerintah di dalam kekudusan, memerintah di dalam kasih, dan kita bisa mempunyai pikiran, perasaan, dan tekad yang sesuai, selaras dengan Kristus. Selamat tahun baru, dan kita harus mempunyai terang baru, yaitu memindahkan dari terang lama yang menerangi manusia lama kita, menjadikan Kristus sebagai terang baru, dan kita mempunyai tujuan yang kekal, yaitu memerintah bersama Tuhan di Yerusalem baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini, di tahun yang baru ini kami boleh mendapatkan terang baru, yaitu kami harus memindahkan terang lama kami, terang dari manusia lama kami, yaitu hikmat alamiah kami, semua pengalaman yang dari manusia lama kami dipindah menjadi pengalaman bersama dengan Tuhan yang adalah terang yang sejati. Ajari kami untuk menggunakan terus-menerus Kristus sebagai terang sejati kami, sehingga kami boleh layak berdampingan, bersandingan dengan tujuan Tuhan yang mulia untuk kami, yaitu hidup bersama Kristus di Yerusalem yang baru.
Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan, baik belas kasihan-Mu, baik kemurahan-Mu. Tuhan, kami membutuhkan Engkau selama hidup kami. Dan biarlah selama hidup kami ini, kami boleh memperbesar terang Kristus di dalam kami. Sehingga kami boleh mendapatkan kelayaan sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dan yang Tuhan standarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.